Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dan dalam kelimpahan berkah ya semuanya, terutama Pak Dedi. Sekali lagi berdoa dulu lah untuk Pak Dedi supaya makin kuat dan makin keren. Amin. Nah, 2012 iya 2000 siapa ini? Ya ampun. Pemimpin harus detail. Siap. 2012 saya Kuring nulis puisi Sengkon Karta. Kenapa saya tertarik dengan Sengkon Karta? Padahal saya juga tidak tahu kasus itu. Saya lahir 87 gitu, Sengkon Karta peristiwanya 74, lalu ramai 81. Jadi saya memang belum lahir. Lantas bagaimana saya semakin tertarik dengan Sengkon Karta adalah karena dua orang ini, petani, orang kecil, mungkin sama seperti Dede itu, juga 8 terpidana lainnya yang hari ini masih di jeruji besi, 7 orang itu. Bagi saya selalu gitu orang kecil yang kemudian memperbaiki bangsa ini, memperbaiki Indonesia ini. Entah kenapa gitu, gara-gara Sengkon dan Karta muncullah pasal perbaikan undang-undang yang hari ini dipakai oleh pengacara, yaitu peninjauan kembali. Rasanya gara-gara Sengkon Karta itu. Jadi itu yang membuat saya selama 2 bulan Pak Dedi gitu, dari ke perpustakaan lain, lalu kemudian saya datang ke Bojong Sari itu gitu. Pada saat itu bulan puasa dan saya pun kondisinya proletar ya, tebuga duit, kenaon dan segala macam. Balangsa gitu sih. Balangsa. Waktu itu bulan puasa. Jadi kalau kata Pak Pur tadi, bener ya, Sengkon Karta itu melekat dan segala macam. Memang bulan puasa apa nulis lagi itu. Bertanya dari satu narasumber ke narasumber yang lain terus gitu. Jadi itu yang kemudian terpantik Pak Dedi. Saya ingin mengabadikan bahwa persoalan yang memperbaiki bangsa ini, mohon maaf para pembesar-pembesar gitu, jangan pongah gitu. Sebenarnya ada orang kecil yang memperbaiki bangsa ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya pikir 7 terpidana ini dan 1 di bawah umur dan 3 DPO yang entah itu apa, siapa dan lain-lain itu Bohong gitu. cocokologi gitu. Saya pikir ini juga akan membongkar persoalan-persoalan yang drama, yang skenario. Tapi di balik itu juga, mohon maaf sekali Pak Polisi, saya sebut jangan berdrama. Cukup saya orang teater yang paham drama. Cukup nanti bahaya saya. Cukup orang teater saja yang berdrama, yang membuat skenario dan lain-lain. Jadi kira-kira begitu Pak Dedi. Kenapa saya pun juga ikut andil ingin menulis persoalan 7 terpidana dan 1 anak di bawah umur ini gitu. Saya ingin melihat kita hentikan persoalan drama ini, skenario ini. Kira-kira begitu tadi. Sengkon Karta. Sengkon Karta. Siap, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dikasih musik nggak? Boleh. Boleh, musik. Siap. Ini sebenarnya panjang sekali puisi ini. Saya tulis puisi satu-satunya yang saya tulis panjang sekali, sekitar 52 halaman. Yang nanti yang akan saya bacakan dramaturgi keadilan rakyat
khusus untuk 7 kasus terpidana. 7 terpidana itu baru 5 bab. Nanti saya panjangkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mata luka, sengkon, karta, serupa mas umambang, ngupu mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri, upu dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting, terluka, melukai, dilukai, luka-luka menganga. Akibat ulah manusia. Terengah-engah di dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojongsari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup, dapat untung, dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta, berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45 merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Woi, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati, pemimpin otoriter, rebelita. Rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya dapati penembak misterius. Tak ada salah, apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana. Dor di mulut, dor di kepala, ikat tali, ikat panik karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat, November 1974, istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh, ya! Hadiri saja si keluarga rampok itu. Bakar saja rumahnya. Di lubang bilik ada banyak obor
obor dan petromak menyala. Teriakan tegas, saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau mau selamat, menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Angkat tangan. Istriku kaget. Oh, kamu, Kang? Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam hitungan yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. Asyadu. 2, 3. Aku keluar angkat tangan di pintu. Ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing! Babi! Setan! Sampah! Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa Bengis seperti serigala, dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok, dari cerulit sampai arit. Dia acung-acungkan ke arahku, serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan. Biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut razia seluruh badan. Kepalaku ditodong senjata laras panjang mendekati ABRI dan polisi. Gantung saja. Orang yang tak tahu diuntung, sampah masyarakat. Warga, ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Dor, suara tembakan di langit terdengar sayu. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan becek tanah bercampur di seluruh tubuh. Selang kejadian, sesosok tubuh dilemparkan lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Harta kami ditangkap atas tuduhan perampokan juga pembunuhan. Sengkon Karta. Itu cerita Sengkon Karta sangat mirip sebenarnya, karena bagaimanapun yang 7 terpidana pun waktu awal dihakimi dan diadili oleh warga, bahkan dituntut hukuman mati.
Dan untung hakimnya masih vonis seumur hidup. Kebayang kalau hakimnya waktu itu hukuman mati, ini sudah nggak ada semuanya. Dan masih beruntung menurut saya hakim memvonis seumur hidup, sehingga masih kita punya celah. Kita punya celah, tetapi juga kita harus juga berserah diri pada semesta, walaupun kebenaran faktanya sudah disampaikan, sudah disertakan hadir di persidangan, putusan hakim sering berbeda dengan apa yang disajikan. Tapi kita meyakini bahwa hakim yang akan mengadili di MA nanti terhadap PK itu adalah hakim yang adil.